Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Kimia Medicine 2 bersama saya, Yusya Fitra Ramadan. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang interaksi obat reseptor. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang gugus farmakofor terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke teori-teori tentang interaksi obat dengan reseptor. Lalu kita akan mempelajari tentang jenis-jenis ikatan antara obat dengan reseptor. Oke, sekarang kita masuk ke materi pertama, yaitu gugus farmakofor. Farmakofor merupakan posisi geometrik 3 dimensi dari gugus-gugus yang terdapat di dalam suatu ligan, yang membentuk suatu pola yang unik, yang dapat dikenali oleh reseptor secara spesifik yang bertanggung jawab terhadap proses pengikatan ligan dengan suatu reseptor dan aktivasi reseptor tersebut. Jadi secara ringkas bahwa farmakofor ini adalah posisi ligan atau gugus-gugus dalam ligan yang memberikan posisi terhadap suatu ligan untuk bisa berinteraksi secara spesifik atau mengikat secara spesifik terhadap suatu reseptor dan mengaktifasi reseptor tersebut. Beberapa fitur farmakofor yang terdapat dalam suatu ligan, dalam suatu interaksi ligan dengan reseptor. Sebagai contoh adalah H-bond akseptor, H-bond donor, anionik, kationik, hidrofobik, dan aromatik. Jadi sebuah fitur farmakofor menggambarkan sebuah sifat tertentu, tapi tidak terikat oleh hanya satu gugus tertentu saja. Dengan demikian, gugus-gugus yang mempunyai sifat yang sama akan mempunyai fitur farmakofor yang sama pula. Jadi di sini, sebagai contoh, ligan ini memiliki gugus yang bisa sebagai akseptor ikatan hidrogen, mempunyai gugus yang mempunyai donor ikatan hidrogen, mempunyai gugus fungsi yang memiliki sifat anionik, memiliki gugus fungsi yang memiliki sifat kationik, kemudian gugus fungsi yang memiliki sifat hidrofobik, dan gugus fungsi yang memiliki sifat aromatik yang nanti akan berikatan spesifik dengan gugus-gugus dengan sifat yang sama pada suatu reseptor tertentu. Oke, jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa gugus farmakofor adalah gugus yang berperan dalam aktivitas farmakologis dari suatu obat. Kemudian apa saja teori-teori terkait interaksi antara obat dan reseptor? Nah, di antaranya adalah teori lock and key dan teori induced fit. Kita masuk ke teori interaksi obat reseptor. Pertama, teori kunci gembok atau lock and key. Jadi teori ini sebenarnya digunakan untuk menjelaskan interaksi antara substrat dengan enzim. Namun, juga dapat digunakan untuk menjelaskan interaksi antara obat dengan reseptor. Di mana pada teori ini dikatakan bahwa enzim memiliki sisi aktif yang dengan bentuk yang spesifik, yang hanya bisa ditempati oleh substrat atau ligan yang spesifik pula. Nah, ini akan terkait dengan farmakofor yang sebelumnya kita jelaskan bahwa suatu obat memiliki farmakofor tertentu untuk bisa berinteraksi dengan sisi aktif dari suatu reseptor. Pada teori lock and key ini dikatakan bahwa harus memiliki bentuk yang spesifik persis dengan sisi aktif pada reseptor untuk ligan bisa menempati sisi aktif dari reseptor tersebut. Kemudian teori kedua adalah teori ketepatan induksi atau induced fit. Adalah teori yang lebih terbaru, di mana dikatakan bahwa sisi aktif suatu reseptor dapat menyesuaikan bentuk dengan bentuk dari ligan. Seperti yang digambarkan pada gambar, bahwa sisi aktif berbentuk sedikit kotak, dan ligan atau substrat berbentuk sedikit runcing di ujungnya. Ketika ligan berinteraksi dengan sisi aktif dari reseptor atau enzim, maka akan terjadi perubahan konformasi pada sisi aktif yang menyesuaikan dengan bentuk ligan, sehingga terjadilah suatu aktivitas atau mengaktifasi suatu aktivitas biologis dari suatu reseptor. Oke, jadi kita telah ketahui bagaimana teori-teori dari interaksi obat dan reseptor, bagaimana suatu obat menempati sisi aktif dari suatu reseptor dan berikatan dengan reseptor tersebut. Nah, dalam ikatan antara obat dengan reseptor, ada berbagai interaksi atau berbagai jenis ikatan yang dibentuk sehingga suatu obat itu dapat memberikan efek farmakologis terhadap suatu reseptor tertentu. Nah, mari kita lihat apa saja jenis-jenis interaksi dari suatu obat terhadap reseptor. Jenis ikatan atau interaksi obat reseptor.
Yang pertama adalah interaksi irreversible, yaitu ikatan kovalen. Sebagaimana kita ketahui, ikatan kovalen adalah ikatan yang paling kuat, di mana ketika suatu obat membentuk ikatan kovalen, berarti dia tidak dapat kembali lagi ke bentuknya semula, dan obat tersebut akan terus terikat di dalam reseptor. Ini adalah interaksi yang tidak diinginkan dalam suatu reseptor, karena kebanyakan memberikan efek toksik. Kemudian, yang kedua adalah interaksi reversible. Contohnya adalah ikatan ionik, ikatan hidrogen, interaksi ion dipol, interaksi dipol-dipol, interaksi van der Waals, dan interaksi hidrofobik. Pada interaksi reversible, obat ketika berikatan membentuk interaksi tersebut, dia dapat kembali ke bentuknya semula. Berikut tabel yang menggambarkan kekuatan ikatan dari tipe-tipe ikatan interaksi antara obat dan reseptor beserta contohnya di sebelah kanan. Mulai dari ikatan kovalen dengan kekuatan ikatan 40-140 kcal/mol, ion-ion yang saling memperkuat, ionik, hidrogen, ion dipol, dipol-dipol, transfer muatan, van der Waals, hingga hidrofobik. Nah, bagaimana gambaran interaksinya secara molekuler adalah kita saksikan video berikut. Ikatan hidrogen memperkuat ikatan antara molekul dengan protein, seperti yang digambarkan pada garis putus-putus pada gambar. Sama seperti gugus hidrofobik pada atom, itu juga memperkuat ikatan antara ligan atom dengan molekul, dengan protein. Interaksi spesial yang lain juga memperkuat ikatan antara reseptor dengan ligan, seperti ada pp stacking yang merupakan bagian dari ion dipol atau dipol-dipol. Juga ada interaksi yang lainnya yang memperkuat atau memberikan efek sterik pada ikatan antara obat dengan reseptor. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat bagi mahasiswa sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.